Perempuan jadi imamnya laki-laki. Nah ini yang jalan nih. Ini oleh At-Tabari, Imam At-Tabari boleh. Al-ahaqqu bil imam, siapa yang lebih berhak menjadi imam. Jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, orang yang lebih alim, artinya lebih faqih, lebih ahli dalam hukum Islam, lebih mengerti tentang fikih. La aqra'uhum, bukan orang yang lebih paham tentang bacaan Qur'annya. Madzhab Syafi'i kan membolehkan anak-anak jadi imam. Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang boleh menjadi imam itu yang bacaan Qur'annya benar. Ya mau anak-anak, mau orang tua, mau setengah tua atau tua sekali ya boleh. Bolehkah perempuan jadi imam? Kalau perempuan jadi imam perempuan itu boleh. Wa mana dzalika Malikun, Abu Hanifah. Perempuan tidak boleh menjadi imamnya perempuan. Itu pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Yang ketiga ini yang jalan nih. Pendapatnya Abu Thawr dan Tabari yang mengatakan perempuan jadi imamnya perempuan boleh. Perempuan jadi imamnya laki-laki boleh. Nah ini yang jalan nih. Perempuan jadi imamnya laki-laki. Nah ini yang jalan nih. Ini oleh At-Tabari, Imam At-Tabari boleh. Nah, tetapi oleh banyak ulama dikatakan perempuan tidak boleh jadi imamnya laki-laki. Zaman sekarang mas cari yang perempuan yang cantik untuk jadi imamnya laki-laki. Suaranya enak didengar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih yang sekarang kita akan membahas tentang fi ahkamil imamah, tentang imam, siapa yang lebih pas, lebih berhak untuk jadi imam. Nah, itu kita akan bicarakan malam ini. Jadi al-ahaqqu bil imamah, siapa yang lebih berhak menjadi imam. Nah, dalam masalah ini ulama itu berbeda pendapat. Faqala Malikun ya ummul qauma afqahuhum la aqra'uhum, wa bihi qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah itu yang lebih berhak menjadi imam itu adalah orang yang lebih alim, artinya lebih faqih, lebih ahli dalam hukum Islam, lebih mengerti tentang fikih. La aqra'uhum, bukan orang yang lebih paham tentang bacaan Qur'annya. Artinya yang diutamakan itu yang memang alim dalam fikihnya. Jadi orang yang lebih mengerti tentang hukum-hukum sholat. Nah itu didahulukan. Meskipun seumpama ada orang yang kalau baca Quran itu lebih fasih, lebih enak didengar,
lebih menyenangkan didengar. Nah itu masih didahulukan yang lebih alim, lebih pintar, lebih menguasai hukum Islam, atau lebih faqih, lebih ahli dalam bidang fikih. Itu. Ini pendapat yang pertama. Wa qala Abu Yusuf, pendapat yang kedua, wa Tsauri wa Ahmadu ya ummul qauma aqra'uhum. Nah, pendapat yang kedua ini menurut Abu Yusuf dan Imam Tsauri dan Ahmad bin Hanbal, yang menjadi imam itu yang paling ngerti bacaannya, terus paling indah bacaannya, paling bagus tartil Qur'annya, paling banyak hafalan Qur'annya. Nah, pendapat yang kedua ini jadi orang yang kalau baca Quran dia enak, kalau membaca Quran tartilnya itu juga enak didengarkan dan memang tartilnya bagus. Yang ketiga dia hafalan Qurannya lebih banyak. Nah, itu didahulukan daripada orang yang misalnya alim dalam bidang fikih, lebih ngerti hukum Islam misalnya. Nah ini itu didahulukan itu. Dan di beberapa tempat itu yang banyak ya begini. Jadi orang yang lebih aqra'uhum, yaitu orang yang lebih bagus bacaannya, lebih indah bacaannya, tartilnya bagus, terus hafalannya banyak. Nah hari ini yang lebih banyak digunakan orang. Karena apa? Karena jamaah itu kalau bacaannya, ada orang alim pinter, fikihnya pinter, ya kok bacaannya seperti itu membuat orang ngantuk, nah gitu kan. Membuat orang ngantuk. Jadi membuat orang ngantuk. Nah itu jamaah lebih senang kepada yang bacaannya indah. Nah, sehingga mendengarkan itu juga lebih tersentuh daripada bacaan orang yang mungkin dia lebih alim tapi kok ya kalau dibaca tambah ngantuk itu. Apalagi kalau pas subuh itu lebih itu. Nah itu makanya lalu didahulukan menurut Imam Ahmad bin Hanbal itu yang lebih aqra'uhum. Nah ini yang lalu berkembang saat ini, sehingga kadang ada masih muda, misalnya ada yang keluaran SMA atau masih SMA, atau bacaannya indah sekali, nah, terus tilawahnya bagus, hasan tilawahnya, tartilnya bagus, terus hafalannya banyak, itu. Nah itu nampaknya lebih dahulukan, terutama kalau itu tarawih biasanya. Tarawih itu kalau imamnya masih masih ada yang lebih bagus, maka diutamakan yang lebih bagus, karena itu risiko kalau tarawih itu. Kalau pas masih bacaannya membuat orang ngantuk itu. Nah dasarnya apa? Dasarnya adalah hadis, yaitu ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qira'ati sawa fa alamuhum bis sunnah, fa in kanu fi sunnati sawaan faqdamuhum hijratan, fa in kanu fil hijrati sawaan faqdamuhum islaman. Jadi hadisnya itu bunyinya ini muttafaqun ya. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Muslim ya, diriwayatkan Imam Muslim dan sahih hadisnya. Yang menjadi imam sebuah kaum itu adalah orang yang paling bagus bacaannya, tartil Qur'annya bagus, terus hafalannya kuat. Li kitabillah atau aqra'uhum li kitabillah, yaitu orang yang bacaannya lebih menguasai li kitabillah kepada
Al-Quran ya. Apabila ada orang yang sama bacaannya, aqra'uhumnya itu lebih sama, ada 2 orang misalnya, maka yang dicari orang yang lebih mengerti tentang hadis Nabi. Kalau ada yang bacaan Qurannya sama, terus bacaan terhadap hadis Nabi juga sama, artinya ngertinya hadis Nabi sama, maka didahulukan itu orang yang lebih dulu hijrah. Ini pada masa sahabat ya. Pada masa sahabat hijrahnya didahulukan. Nah kalau lalu hijrahnya sama, maka didahulukan mana yang lebih dulu masuk Islam gitu. Nah itu. Nah sekarang kalau zaman sekarang karena hijrah dengan hijrah itu tidak ada, maka lebih didahulukan mana yang lebih dahulu Islamnya. Kalau sama semuanya misalnya, maka akhirnya didahulukan mana yang akhirnya lebih tua itu. Jadi berdasarkan hadis ini maka muncullah 2 pendapat tadi. Yang pertama mengatakan ya pokoknya aqra'uhum, orang yang paling ngerti bacaannya, paham menguasai bacaan Qur'annya, dalam artian hafalannya banyak, indah bacaannya, terus tartil, itu yang lebih didahulukan. Itu pendapat yang kedua tadi. Nah ada yang lebih jauh memahaminya, maksudnya aqra'uhum itu adalah orang yang mengerti tentang Quran, sehingga yang dimaksud itu orang yang ahli dalam bidang agama, yaitu lebih faqih, lebih ahli agama, lebih mengerti tentang hukum-hukum agama, atau lebih mengerti tentang fikih itu. Nah itu yang lalu didahulukan menurut pendapat yang pertama tadi. Nah jadi hadis itu memunculkan 2 pendapat tadi. Nah kalau di kalangan sahabat itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena kalau sahabat itu kalau dia ahli Quran, dia memang ahli agama itu. Jadi ahli Quran, ahli agama itu. Tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu hari ini. Jadi ada orang yang faqih misalnya, tapi bacaannya tidak bagus, artinya tilawahnya itu tidak indah, terus hafalannya juga tidak kuat gitu. Nah kalau masa dulu tidak ada masalah gitu. Nah pertanyaannya adalah siapa yang lebih didahulukan? Ya lihat saja di masyarakat itu. Kalau di masyarakat itu kok ya lebih senang kepada orang yang bacaannya indah, maka ya sudah itu dipakai, ketimbang memaksakan lalu orang yang tidak indah bacaannya sehingga jamaah tidak merasa menikmati. Nah tapi kalau ada di satu daerah, yaitu lebih mendahulukan orang yang betul-betul mengerti fikih, sehingga itu yang lalu menjadi imam itu. Kalau sholat 5 waktu itu tidak terlalu masalah lah ya. Yang jadi masalah kadang kalau lalu di tarawih, kecuali tarawih yang pakai kilat itu, nah itu tidak butuh aqra'uhum gitu ya, tidak butuh orang yang bacanya tartil, terus ahsan tilawahnya, terus banyak hafalannya, kan tidak dibutuhkan gitu. Kalau perhatikan lalu bacaannya, maka perlu orang yang aqra'uhum tadi untuk sholat tarawih tadi. Jadi itu dasarnya. Nah sekarang tentang imamatus shabi, yaitu imamnya seorang anak.
jadi masih belum baligh ya. Bagaimana orang yang belum baligh, bolehkah jadi imam? Misalnya umur 7 tahun. 7 tahun itu kan sudah tamyiz ya, sudah bisa membedakan hal-hal yang ini jelek, ini ndak, ini sudah kan. Atau misalnya umur 9 tahun, itu kan belum baligh, itu biasanya umur 9 tahun. Nah itu bolehkah jadi imam? Nah itu misalnya ada ibunya mau jamaah, ada anaknya umur 9 tahun, itu kan belum baligh. Bolehkah jadi imam? Fa ajaza dzalika qaumun wa bihi qala Asy-Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i itu boleh. Jadi anak yang belum baligh itu jadi imam boleh. Asalkan bacaannya benar tadi. Asalkan bacaannya benar, baca Qur'annya bisa itu loh, dan benar. Tapi kalau kecil tapi bacaannya kok yang tidak bisa ya tidak bisa, maksudnya tidak bisa jadi imam. Tetap mensyaratkan bahwa dia bacaan Qur'annya betul, benar. Jadi kalau ada masih anak-anak lalu bacaan Qur'annya benar, cuma dia belum baligh, apakah bisa jadi imam? Nah menurut mazhab Syafi'i itu boleh. Boleh. Nah yang kedua, wa mana adzalika qaumun mutlaqan wa biqala Daud ad-Dhahiri. Menurut Daud ad-Dhahiri tidak boleh. Jadi sama sekali tidak boleh jadi imam kalau masih anak-anak itu. Tidak boleh jadi imam. Nah kalau yang ketiga ini, wa ajazahu qaumun fin nafli wa lam yujawwizu hu fil faridah wa huwa marwiyun am Malikin wa Abu Hanifah wa Abi Hanifah wa Ahmad. Jadi yang ketiga ini pendapat yang mengatakan begini, boleh anak-anak itu jadi imam kalau sholatnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib tidak boleh. Nah itu artinya kalau tarawih boleh, kalau salat isya tidak boleh gitu. Nah apa dasarnya? Nah dasarnya itu adalah kembali kepada yang membolehkan. Mazhab Syafi'i kan membolehkan anak-anak jadi imam. Nah dasarnya itu kembali kepada hadis ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang boleh menjadi imam itu yang bacaannya benar, bacaan Qur'annya benar. Ya mau anak-anak, mau orang tua, mau setengah tua atau tua sekali ya boleh gitu. Yang penting bacaan Qur'annya benar itu. Nah kembali ke hadis itu dasarnya. Karena hadis tidak mencantumkan tentang apakah anak kecil atau besar atau sudah dewasa, tidak mencantumkan. Yang penting aqra'uhum li kitabillah. Yang bacaannya itu benar. Itu yang penting. Nah, hadis itulah yang jadikan dasar oleh mazhab Syafi'i bahwa anak kecil itu sah jadi imam. Sehingga barangkali ada seorang keluarga punya anak umur 9 tahun, lalu ibunya mau bermakmum, nah boleh, asalkan bacaan Qur'annya betul ya. Nah itu boleh. Juga ada hadis dari Amr bin Salimah yang mengatakan annahu kana ya ummu qaumahu wa huwa sabiyun. Nah Amr bin Salimah ini jadi imam kaumnya, sedangkan dia masih kecil. Umurnya itu sekitar 6 atau sampai 7 tahun itu. Sudah jadi imam kaumnya itu. Nah, sehingga dia boleh untuk jadi imam, itu dasarnya. Pendapat yang mengatakan itu tidak boleh adalah dasarnya kan disampaikan bahwa orang yang
belum dewasa, belum balik itu tidak boleh jadi imam. Karena apa? Karena imam itu menanggung makmum, sehingga diperlukan dia itu ngerti. Nah, ukuran ngerti itu dianggap adalah ketika dia sudah balighh. Sudah balighh. Nah, itu yang lalu dijadikan dasar. Jadi orang belum balighh itu kan sebenarnya tidak dikenai tanggungan syariat. Sehingga kalau ada orang belum balighh ya tidak puasa misalnya, kan memang tidak wajib bagi dia. Baru wajib ketika dia balighh. Termasuk orang ketika belum balighh tidak dibebani syariat. Nah, masa orang yang belum dibebani lalu jadi imamnya orang yang sudah wajib? Sehingga perbandingannya begini, orang anak kecil yang jadi imam itu bagaikan orang sholat sunat sementara makmumnya sholat wajib. Karena yang di belakang itu wajib, ya. Misalnya sholat isya. Nah, anak-anak itu meskipun dia sholat isya itu wajib, tetapi bagi dia tidak dibebani kewajiban, sehingga bagi dia tidak menjadi wajib. Nah, sehingga itu dijadikan dasar bahwa masa orang yang sholat sunnah, misalnya orang yang sunnah untuk mengerjakan, itu makmumnya wajib untuk mengerjakan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sehingga Ibnu Daud Adh-Dhahiri mengatakan maka tidak boleh jadi, karena anak-anak itu tidak dibebani kewajiban. Nah, yang mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa kalau sholat sunnah boleh, kalau sholat wajib itu tidak boleh. Jadi karena tadi itu tidak dibebani syariah, sehingga sholatnya anak kecil itu dianggap sholat sunnah. Sehingga kalau sholat sunnah dengan sholat sunnah itu tidak apa-apa. Itu maksudnya begitu. Sehingga maka dibolehkanlah jadi imam itu sholat sunnah. Sehingga kalau sekarang ada anak kecil jadi imam tarawih, itu menurut pendapat yang ketiga ini dan pendapat yang pertama itu boleh. Jadi sama-sama mengatakan boleh. Jadi boleh jadi imam. Nah, itu karena sholatnya sholat sunnah. Nah, itu tetapi yang jelas kalau menurut mengikuti mazhab Syafi'i ya anak-anak ya boleh jadi imam meskipun belum balik. Nah, itu terkait dengan imamnya seorang anak kecil dan juga siapa yang berhak jadi imam. Sebelum saya lanjutkan tentang imam perempuan, ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Ya. Kebanyakan ini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada bacaannya, tajwidnya bagus, tapi kedengarannya tidak enak. Iya. Terus lurus itu aja. Iya. Intonasinya juga tidak enak. Iya. Sementara ada satu kedengarannya enak, tapi tajwidnya kurang bagus, Pak. Hanya tidak ada panjang yang 4 huruf, nah, dibikin yang panjang, bikin 2 huruf, terus sin dibaca sin, cuma itu kesalahannya. Tapi enak didengar. Yang mana yang lebih
Yang tajwidnya betul. Ya. Yang yang tajwidnya tetap benar, itu yang didahulukan. Yang tajwidnya benar. Iya, karena terkait dengan tajwid. Maka didahulukan yang benar tajwidnya itu. Meskipun tidak enak untuk lebih baik yang bagus suaranya itu, bagus bacaannya itu disuruh tepak tajwid disuruh tajwidnya dulu. Nah, karena kalau pas shin di bahasa sin biasa itu lain kan. Sa dibaca sya, terus bolak-balik itu kan lain nanti. Maka itu dihindari. Nah, tapi kalau orang-orang sekarang itu rata-rata sudah fasih-fasih semua. Insyaallah fasih. Nah, tapi kalau orang-orang terdahulu, kalau orang-orang tua itu bukan karena tidak fasih. Memang giginya itu sudah tidak lengkap sehingga bacaannya itu kadang lidah itu kadang juga tidak bisa tiba-tiba berbalik itu, sehingga dia bermaksud misalnya baca shin tapi tepak ka bukan shin, karena memang lidah yang kalau orang sudah tua. Tapi kalau dia terkenal, misalnya terkenal memang bacaannya fasih dan tajwidnya fasih, kok ya sepuh itu berubah, itu bukan karena dia tidak fasih lagi, enggak, karena memang lidahnya sudah tidak bisa bergerak leluasa seperti anak muda. Maka pilihannya ya terpaksa harus kembali tadi itu pertanyaan tadi, kembali dia harus ke yang betul tajwidnya. Oleh karena itu Quran itu harus ada ya, harus berguru. Tidak boleh orang bagus bacaannya tetapi tidak pernah berguru. Orang yang berguru itu duduk di sini murid, di sini guru, itu namanya berguru. Kalau dengarkan bacaan dari radio misalnya kan ada tuntunan makharijul huruf itu kan diajari Quran. Itu bukan berguru namanya. Nah, kalau Quran ini harus berguru, harus ada gurunya. Meskipun indah bacaannya, kalau tidak pernah berguru tidak betul. Itu harus pernah berguru. Itu harus digurukan Quran itu, biar nyambung. Jadi dari malaikat Jibril ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabiin, tabiin ke tabiin, terus ke kita. Jadi kita itu berguru ke guru kita berguru terus sampai ke atas, sampai ke Rasulullah SAW begitu. Harus pernah digurukan itu. Jadi kalau misalnya ada dua pilihan, ada orang bacaannya bagus tapi tidak pernah berguru dengan orang yang bacaannya tidak dalam artian tidak indah tapi pernah berguru, itu didahulukan. Karena Quran harus digurukan. Tapi kalau sekarang sudah tidak ada masalah. Kalau dulu itu agak sulit. Kalau sekarang di mana-mana guru ngaji itu sudah banyak, sudah tidak ada masalah itu. Nah, itu ada yang lain? Yang selanjutnya adalah imamatul mar'ati. Nah, bolehkah perempuan jadi imam? Jadi fi imamatil mar'ati. Jadi ulama itu mengatakan kalau perempuan jadi imam perempuan itu boleh. Jadi ulama fa'ajaza dzalika Syafi'i. Jadi ulama mengatakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, perempuan menjadi imamnya perempuan boleh.
Yang kedua adalah wa mana dzalika Malikun Abu Hanifah. Sedangkan yang kedua adalah perempuan tidak boleh menjadi imamnya perempuan. Itu pendapatnya Imam Malik dan Abu Hanifah. Tadi kan kalau perempuan jadi imamnya perempuan, menurut mazhab Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Nah, kalau menurut Imam Malik perempuan jadi imamnya perempuan itu tidak boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan itu, yang jumhur itu adalah perempuan boleh jadi imamnya perempuan. Oleh karena itu di banyak tempat perempuan itu jadi imamnya perempuan. Karena memang dulu itu banyak sahabat-sahabat perempuan itu menjadi imam daripada sahabat-sahabat Rasulullah yang perempuan itu. Tapi Imam Malik mengatakan tidak boleh. Yang ketiga, nah yang ketiga ini yang nyeleneh. Pendapatnya Abu Thawr dan Tobari yang mengatakan perempuan jadi imamnya perempuan boleh, perempuan jadi imamnya laki-laki boleh. Nah ini yang nyeleneh. Kalau laki-laki jadi imamnya perempuan kan sudah tidak perlu diperdebatkan. Ini yang nyeleneh. Perempuan jadi imamnya laki-laki. Nah ini yang nyeleneh. Ini oleh Tobari, Imam Tobari boleh, dan Abu Thawr boleh. Nah, jadi termasuk kaidah yang mereka pakai adalah man sahhat sholatuhu sahha imamuhu. Orang yang sah sholatnya itu sah juga untuk jadi imam. Perempuan kalau sholat kan sah, maka jadi imam ya juga sah, katanya gitu kan. Dasar pemikirannya begitu. Nah masa ada orang salatnya sah kok ya jadi imam tidak sah, itu kan katanya gitu. Nah tetapi oleh banyak ulama dikatakan perempuan tidak boleh jadi imamnya laki-laki. Sudahlah tidak apa-apa perempuan jadi imamnya perempuan, tapi tidak boleh jadi imamnya laki-laki. Nah itu apalagi kalau zaman sekarang pas cari yang perempuan yang cantik untuk jadi imamnya laki-laki, suaranya enak didengar itu. Aku kepelengan saya dengarkan itu kan. Ya rebutan saya pertama katanya Mas Edi. Ya. Jadi kalau tadi dasarnya yang membolehkan perempuan jadi imamnya perempuan itu karena memang Siti Aisyah itu pernah jadi imamnya perempuan. Anna Aisyah kanat ta'ummun nisa fit tatawwu taqumu ma'hunna fis shaffi. Jadi memang Siti Aisyah pernah jadi imamnya para sahabat Rasulullah yang perempuan itu. Hadis juga dari Ibnu Abbas mengatakan ta'ummul mar'atu an-nisaa wa taqumu wastahunna. Jadi perempuan menjadi imamnya perempuan dan berdiri di tengah. Berdiri di tengah tak usah maju ke depan, yang penting di tengah saja itu. Tetapi ada yang mengatakan boleh agak ke depan sedikit perempuan. Kalau perempuan jadi imam itu bisa taruh di tengah-tengah di antara saf itu. Nah, menurut Ibnu Hazm agak ke depan sedikit itu boleh itu.
boleh ke depan. Nah, yang mengatakan itu boleh perempuan menjadi imamnya laki-laki itu karena ada hadis ya, hadis yang mengatakan bahwa dulu itu ada seorang perempuan yang sahabat Rasulullah SAW itu yang menjadi imam, yang di belakangnya itu ada laki-lakinya dan anak kecil juga. Jadi itu yang dijadikan dasar ya, bahwa perempuan itu bisa jadi imamnya laki-laki. Tetapi peristiwa itu terjadi satu kali itu. Setelah itu tidak ada perempuan jadi imamnya laki-laki. Nah, ada yang membolehkan juga perempuan jadi imamnya laki-laki tetapi di sholat sunnah, yaitu pendapatnya Imam Ahmad yang mengatakan tasihhu imamatuha lirrijali fin nafli, tasihhu fir tarawih, misalnya tarawih. Nah, itu boleh perempuan jadi imamnya laki-laki karena kan sholat sunnah. Nah, itu boleh, ada yang mengatakan begitu dari madhab Ahmad bin Hambal. Nah, yang seperti ini pendapat yang At-Tabari tadi, yang perempuan bisa jadi imamnya laki-laki itu pendapat yang nyelene, artinya tidak boleh dipegangi. Kok ya lalu itu dipegangi, oh itu jadi kacau gitu ya. Tidak perlu artinya cukup ini menjadi ilmu bagi kita bahwa imam perempuan jadi imam itu masih terjadi perdebatan para ulama. Jadi hanya sebagai khazanah keilmuan gitu. Tidak perlu dipraktekkan karena ini termasuk pendapat yang nyeleneh itu. Jadi barangkali itu ada yang mau tanya? Ya. Misalnya apa ya? Zaman perempuan semua. Ada satu laki-laki itu tidak bisa buat istilahnya ya. Jadi mau berdiri tidak bisa jadi imam. Tapi dia mau berjamaah apalagi ada sakit seperti itu. Apakah bisa ada perempuan jadi imam? Nah, ada laki-laki satu orang saja. Kok ya ketemu andai-andainya itu. Berandai-andai ini ya. Ada jamaah perempuan semua. Kok ya ada satu laki-laki. Sudah begitu salatnya duduk seumpama. Boleh jadi imam dia. Tidak apa-apa, tetap jadi imam. Salatnya duduk, yang perempuan berdiri. Boleh. Tetap boleh. Tetap laki-laki. Nah, ayo, anda sebentar. Yuk. Apakah memang ada juga ada di masjid tertentu jemaah wanita di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, jemaah laki-laki itu yang kami kenalkan yang paling afdal kan memang di belakang, itu gimana? Ya, yang paling afdal itu, yang paling tepat itu jamaah perempuan di belakang. Nah, kok ada yang di samping, ya gitu kan? Nah, itu berhubungan dengan kadang masjidnya atau musallanya, sehingga kalau dipakai perempuan di belakang itu agak salengko itu loh. Makanya dibuatlah perempuan itu di sampingnya. Tetapi tetap aturan bahwa yang lebih tepat dan lebih afdal itu perempuan di belakang, bukan di sampingnya.
Kalau seumpama apa itu ada yang di sampingnya, itu tetap harus lebih mundur dari saf laki-laki. Ya. Tetapi tetap yang tepat dan afdal itu taruhlah perempuan itu di belakang. Tetapi kadang tempat musholah atau masjid itu tidak memungkinkan itu. Kalau tetap dilakukan salengkong, maka dibuatlah saf itu di kanan kiri. Gitu. Bukan karena tidak mau, enggak. Karena memang tidak tepat itu kondisi itu. Itu barangkali ya. Ini ada kejadian ini, saya ngalami sendiri. Iya. Komunitas pria sama laki-laki. Pertama waktu mau sholat itu, yang laki-laki itu masih berjamaah, tapi yang perempuan tidak mau berjamaah. Kenapa? Nggak tahu tak. Saya tidak lihat ke belakang, tidak ada perempuan memang. Terus. Setelah yang laki-laki selesai sholat sudah selesai semuanya, keluar dari masjid, yang perempuan baru masuk semuanya buat mendirikan sholat sendiri. Gimana tuh hukumnya? Kok begitu ya? Itu aneh. Ada kejadian memang itu. Dulu saya aliran sempalan itu ya. Kok bisa? Karena yang imamnya kan laki-laki yang tadi ya. Imamnya laki-laki, jamaahnya laki-laki. Perempuannya tidak mau gabung. Kan begitu kan? Setelah ini selesai sholat pulang, masuklah yang perempuan. Sholat lagi. Imamnya perempuan. Huh? itu acara kayak pertemuan komunitas juga. Saya pernah ada di situ, kampus itu. Oh, kampus. Mungkin masjidnya tidak mencukupi mungkin ya. Enggak juga, cukup untuk perempuan bisa. Makanya saya bingung itu. Jadi itu lain lah itu artinya, tetapi itu tidak tepat. Tetap tadi itu jadi perempuan gabung tapi di belakang supaya tidak menimbulkan fitnah itu. Makanya itu terakhir sholat sunnah saya tahan sendirian. Tahu-tahu di belakang banyak perempuan tuh kaget ya. Hampir beruntung sampean itu. Kalau enggak dijadikan imam ya. Kalau seumpama sampean dibilangi mari jadi imam, boleh sampean jadi imam lagi. Misalnya pas perempuan maju kok tinggal sampean sendiri. Sampean harus jadi imam, enggak boleh ditutup ya, enggak apa-apa sampean jadi imam lagi. Sudah salat duhur misalnya, salat lagi jadi imam boleh. Jadi itu nampaknya di luar kebiasaan keilmuan dia. Jadi itu hanya keinginan dia, tetapi tidak ada kaitannya dengan keilmuan. Tetapi lebih tetap dia sholat bersama jamaah laki-laki. Bagaimana orang yang pegang dalil tadi? Imamnya perempuan, jamaahnya laki-laki. Nah, itu kan ada dalil. Dia yang buka. Sementara mayoritas itu kita tidak tahu. Gimana? Saya kalau saya sama ulama itu tetap naruh hormat. Mulai ngaji sampai hari ini silahkan diputar kembali. Saya tidak pernah menyalahkan satu pendapat pun. Silahkan diputar kembali atau diingat kembali. Pernahkah saya keluar dari lisan saya disalahkan? Enggak. Tetapi saya tetap menyampaikan yang seperti itu tidak perlu dipakai, itu kan? Tidak perlu
dipakai. Tetapi saya tetap tidak akan pernah menyalahkan pendapatnya At-Tabari. Gitu. Karena itu prinsip saya. Jadi prinsip saya begitu. Tetapi tetap yang lebih tepat itu tidak menggunakan pendapat itu. Jadi dari sekian banyak pendapat ini yang lebih tepat. Gitu. Seumpama di kemudian hari begini, ada anak-anak atau ada orang tua, yang orang tua itu tidak bisa membaca kecuali Al-Fatihah misalnya. Ada 10 laki-laki. Atau misalnya tidak ngerti baca Al-Fatihah itu juga antara bisa dan tidak bisa. Sehingga tidak bisa secara menjadi imam, tidak bisa. Dalam kondisi seperti inilah pendapat ini berguna. Atau ada kadang anak bersama ibunya. Nah, akhirnya mau berjamaah. Nah, boleh ibunya akhirnya maju jadi imam, anaknya jadi makmum. Dalam kondisi ini pendapat ini bisa digunakan. Gitu. Tetap pendapat semua itu akan berguna di satu keadaan tertentu. Gitu. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.